persyaratan. Yang pertama harus ada jalan. Yang kedua harus ada listrik di situ. Nah, kalau tidak ada jalan dan listrik, itu tidak disetujui oleh Kementerian PUPR. Kenapa? Karena tidak mungkin di sana satu kita bangun jalan lagi, di sana satu lagi bangun jalan, pasang tiang listrik lagi. Nah, ini alasan-alasan dari kementerian. Sehingga tiga skema ini kemarin hampir semua warga masyarakat Kelurahan Petobo sudah mendaftar, baik skema hunian tetap relokasi yang disiapkan pemerintah maupun warga masyarakat menyiapkan lahan untuk dibangun oleh Kementerian PUPR. Tetapi ada berita-berita bahwa lahan 115 hektar itu akan dibangun. Saya tidak tahu berita dari mana ini yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menarik permohonannya semua. Menarik permohonannya dari kelurahan, bahwa mereka tidak mau pindah dan tidak menyiapkan lahan. Sehingga inilah yang agak sedikit kredit di Kelurahan Petobo. Tetapi pemerintah, kami dari pemerintah Kota Palu tidak ada jalan lain. Seandainya ada lahan di Petobo itu akan dibangun oleh Kementerian PUPR. Tetapi kalau kita mau bebaskan juga, ya tentunya kemarin rapat dengan Pansus DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, kita sepakat bahwa warga masyarakat yang ada di Kelurahan Petobo silakan dulu mengambil huntap-huntap yang telah dan atau akan dibangun pemerintah. Tetapi kita sepakat semua komponen yang rapat kemarin itu sepakat untuk memperjuangkan lahan 115 hektar ini. Tetapi diharapkan kepada warga Petobo jangan dulu menunggu ini, tetapi kita berjuang sama-sama untuk mengambil lahan ini. Kenapa? Karena Kementerian PUPR itu sudah mendesak pemerintah Kota Palu agar supaya segera memasukkan warga-warga yang mengambil relokasi dan warga-warga yang huntap mandiri. Kalau ini tidak cepat, maka Kementerian PUPR tidak akan bisa membangun rumah kalau tidak ada data dari kami dan juga pengajuan permohonan atau formulir dari warga masyarakat itu. Sehingga betul-betul ini sangat, saya kira, riskan, ya. Riskan. Karena apa? Karena dana yang di pembangunan huntap ini dan infrastruktur itu adalah dana pinjaman dari Bank Dunia, bahkan pinjaman dari ADB. Kalau ini lambat terus menetapkan sikap mengambil huntap atau huntap mandiri, maka ini sangat berbahaya kepada warga kita, warga masyarakat kita. Kenapa? Karena PUPR saat ini sudah terdesak terus. Kenapa? Dana pinjaman Bank Dunia ini menunggu progres. Ya, kita khawatir jangan progresnya tidak ada, Bank Dunia menarik dananya. Nah, kemarin rapat dengan DPR Provinsi, saya mengajukan agar supaya DPR Provinsi ini, karena mungkin hari Selasa mungkin berangkat mereka ke Jakarta, saya minta agar supaya instruksi Presiden nomor 10 tahun 2018 tentang percepatan penanganan bencana Sulawesi Tengah itu bisa diperpanjang. Nah, karena apa? Informasi dari Kementerian PUPR bahwa instruksi Presiden percepatan pembangunan atau rehab rekon Sulawesi Tengah itu hanya 2 tahun, itu dimulai tahun 2020 ini. Tahun 2020 ini itu rehab rekon infrastruktur dan huntap. Nah, tahun 2021 itu rehab rekon ekonomi. Nah, ini kekhawatiran kita. Sehingga saya mohon kepada semua, ya, elemen atau kelompok-kelompok masyarakat, mari kita melihat secara jernih persoalan ini. Nah, ada komplain-komplain
Huntap 1, Huntap 2, dan Huntap 3 yang ada di Tondo dan Kelurahan Talise dan Kelurahan Talise Balangguni, saya kira mari kita menyikapi betul-betul dengan hati yang tulus, dengan pemikiran yang jernih, yang logis. Mari kita berpikir sama-sama bahwa ada 7.000 kepala keluarga. Kalau kali 3 saja berarti ada 21.000 kepala keluarga yang saat ini lagi menderita di Huntara. Kenapa menderita saya katakan? Mereka sudah mau hampir 2 tahun tinggal di ruangan 3x4. Saya ulangi, ruangan kamar 3x4, di sana anaknya, di sana istrinya, di sana cucunya, di sana mertuanya, dan lain sebagainya. Mana bisa hidup layak mereka di situ. Nah, inilah saya kira ini menjadi perhatian kita bersama. Nah, kebetulan ada keluarga-keluarga kita yang klaim tanah yang ada di Talise, bukan berarti tidak diberikan. Itu pasti diberikan tanah karena ada kesepakatan dari Forkopimda. Ya, saya ingin sampaikan, ya, ini yang selalu didengungkan bahwa lahan Tondo Talise itu ada kewenangannya wali kota di situ. Saya garis bawahi sekali lagi, tidak ada kewenangan saya pemerintah kota di lahan HGB itu. Lahan HGB itu saat ini, ya, saat ini ada di BPN. Nah, ada undang-undang itu mengatakan undang-undang bahwa ada kewenangan pemerintah Kota Palu. Itu betul, ya. Saya sudah menyurat ke Kanwil, ya, BPN. Saya menyurat Kanwil BPN meminta lahan HGB yang sudah tidak diperpanjang itu. Saya mohon agar supaya yang pertama dikasih lahan untuk pembangunan pasar. Karena saat ini Kementerian PUPR sudah mendesak mana lahan untuk pembangunan pasar. Karena kita ingin membangun pasar, karena ada 3 huntap di situ, ya. Kita bangun huntap ini atau pasar ini di belakang kantor Polda. Disitulah kita tempatkan di Huntap 2. Sehingga Huntap 1, Huntap 3 berdekatan dengan Huntap 2. Nah, yang kemudian saya usulkan lagi, saya minta juga lahan untuk pembangunan perkantoran pemerintah Kota Palu. Karena saat ini pemerintah Kota Palu ada 4, ya, kantor kami dinas itu berada di zona rawan bencana 4. Dan totalnya 11 kantor yang masih sewa, yang masih pinjam. Nah, tanah yang begitu luas di atas itu diberikanlah untuk pembangunan supaya layak juga kita melayani masyarakat. Di samping itu juga bahwa TVRI Palu itu tidak bisa lagi karena itu masuk dalam zona rawan bencana 4 atau zona merah. Kita mintakan juga bahwa kantor TVRI itu akan dipindah, ya, ke atas. Kemudian kami mengajukan juga ada Islamic Center yang kita bangun di situ. Sampai saat ini saya belum menerima jawaban dari Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah. Kalaupun ada kewenangan pemerintah Kota Palu berdasarkan undang-undang, saya mohon kemarin bersama DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, saya mohon jawab surat itu bahwa tunjukkan dalam surat saya itu, permohonan saya bulan Februari 2019 itu dibalas surat saya itu bahwa wali kota Palu atau pemerintah Kota Palu berkewenangan menentukan mengambil tanah itu berdasarkan undang-undang ini pasal sekian, supaya ada dasar saya bahwa betul-betul saya punya kewenangan. Itu yang saya minta dengan BPN, baik BPN Kota Palu maupun Kakanwil, ya. Karena Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah ini sudah mengajukan ke Kementerian ATR. Sampai saat ini Kementerian ATR itu belum memberikan jawaban. Apakah kami diberikan lahan untuk kepentingan-kepentingan umum yang seperti saya katakan tadi, sampai saat ini belum ada jawaban. Tetapi dari kantor BPN Kota Palu mengatakan, selamanya mengatakan kewenangan saya ada. Coba balas surat saya itu. Berikan kewenangan saya di surat itu, saya secepatnya agar mengambil langkah. Langkah apa? Yang percepatan yang kita hadapkan sekarang ini adalah pembangunan pasar itu segera. Pembangunan pasar itu segera.
ya. Kemudian Polda juga ada mengambil lahan di atas HGB itu juga. Ini cepat kita serahkan semua. Jangan menjadi persoalan di belakang hari, ya, karena Polda juga sudah mengambil lahan itu, ya kan, sudah menggusur. Nah, ini yang saya harapkan. Kalau memang ada kewenangan saya dalam bentuk keputusan, dalam peraturan wali kota atau dalam peraturan Perda, tolong surat dari Kanwil menjawab surat saya itu dijelaskan di situ bahwa kewenangan wali kota bisa mengambil lahan ini dengan keputusan wali kota, peraturan wali kota, atau melalui Perda. Nah, ini yang tidak ada kejelasan. Hanya dalam rapat terus disampaikan, Saya minta surat saya bulan Februari 2019 dijawab di situ kewenangan saya. Saya kira ini upaya-upaya kami. Kemarin saya coba serobot. Mohon maaf, saya sudah betul-betul mengambil sikap yang mungkin beresiko buat saya. Kenapa? Karena di belakang kampus itu saya ambil kemarin dengan Pak Dandim, ya. Pak Dandim, saya minta Pak Dandim bantu saya, ya, karena Buddha Suci mendesak. Ada 2.000 rumah, 3.000 rumah diberikan kepada pemerintah Kota Palu untuk dibangunkan para penyintas, 3.000 rumah. Tetapi Kabupaten Sigi minta 1.000. Oke, saya bawa ke Bupati Sigi dengan Pak Gubernur ke Buddha Suci. Akhirnya diserahkan ke sana 1.000. 2.000 sama kita. Tetapi kita didesak oleh Buddha Suci segera menyiapkan lahan. Karena rumah ini adalah rumah yang ditarik dari Lombok. Di sana lambat menyiapkan lahan. Akhirnya pemerintah Kota Palu, saya mengambil langkah secepatnya. Ternyata lahan yang kita ambil di belakang kampus Untat itu masa berakhir, ya. HGB-nya itu 2025. Ini sangat berisiko. Alhamdulillah kemarin kekhawatiran saya itu sudah terjawab dengan langkah-langkah kebijakan yang ambil oleh Wapres pada saat itu adalah Pak Yusuf Kalla, dan juga di langkah-langkah kebijakan diambil oleh Pak Presiden, Pak Jokowi. Beliau berdua turun langsung ke Palu kemarin. Alhamdulillah semua lahan-lahan dibutuhkan untuk rehab rekon ini ada 4 HGB di atas nama Joko, ya, itu tidak diperpanjang lagi. 1 HGB atas nama PT Duta Dharma Bakti tidak diperpanjang, dan lahan-lahan yang masih bermanfaat atau masih belum selesai masa waktunya bisa diambil sesuai kebutuhan untuk kepentingan rehab rekon. Saya kira itu penjelasan sementara saya dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa kita diskusikan bersama langkah-langkah apa yang harus saya lakukan atau pemerintah Kota Palu lakukan atau kita bersama-sama bersinergi, ya. Saya berharap kita semua bisa bersinergi untuk percepatan pembangunan daripada Huntap bagi 7.126 kepala keluarga yang saat ini berada di hunian sementara. Ya, baik. Terima kasih, moderator Libun Todea. Saya ingin sampaikan bahwa bukan pemerintah Kota Palu yang menetapkan lokasi itu. Kita tahu persis, kami juga mengajukan permintaan lahan itu ke Pak Kakanwil. Nah, namun tadi ada dari BPN Kota Palu bahwa lahan-lahan negara itu, ya, HGB ini telah berakhir, itu kembali ke negara. Jadi pemerintah pusat bisa memanfaatkan lahan itu, gubernur bisa memanfaatkan lahan itu, kemudian bupati wali kota bisa juga memanfaatkan lahan itu. Nah, saya ingin dari BPN Kota, kemarin kita rapat dengan Pansus DPRD Kota Palu, saya memohon jawab dulu surat saya itu. Saya kira tunjukkan pasal-pasal di jawaban surat saya itu sehingga saya bisa mengambil langkah. Ini saya kira tepat sekali nih, bagus kalau itu bisa saya lakukan. Jadi tunjukkan dulu langkah jawab surat saya itu, tunjukkan pasal-pasalnya, dan tentunya akan saya kaji bersama teman-teman di lingkungan pemerintah Kota Palu. Itu yang pertama. Jadi kemudian
bagi-bagi lahan ini sudah trauma. Jadi saya kira begini, Ustadz Bey, mungkin trauma dulu itu ya, trauma dulu itu. Saya ingin sampaikan Pak Ustadz Bey, sampai detik ini saya tidak membuat rekomendasi, saya tahan terus rekomendasi. Saya tidak mau memperpanjang lahan-lahan AGB yang sudah selesai masa waktunya. Walaupun saya ya beberapa kali didesak sampai detik ini saya betul-betul kalau ada kewenangan saya mengeluarkan rekomendasi untuk perpanjangan itu sampai saat ini, detik ini, niat saya belum ada. Saya tetap perjuangkan lahan itu, namun saya melihat gerakan-gerakan ini ada upaya-upaya, ya, saya menduga tanda kutip, ada upaya-upaya untuk memperpanjang lahan itu, AGB itu. Tetapi kalau ada kewenangan saya di dalam itu, sampai titik darah terakhir saya tidak akan perpanjang lahan itu, ya, HGB. Dan ini perjuangan saya dari dulu, saya kira gitu. Nah, mengenai trauma-trauma dulu itu, saya kira ya saya pemerintah ini sekarang. Nah, tadi dinyatakan oleh dari BPN, ya. Sekali lagi saya mohon BPN ini balas surat saya itu, tunjukkan semua pasal dan undang-undang itu menunjukkan bahwa ada kewenangan pemerintah Kota Palu untuk membagi-bagi lahan itu. Saya sangat bersyukur sekali itu. Nah, kemudian saya minta mana batas-batas itu, berapa dimanfaatkan untuk rehab rekon. Sisanya itu saya kalau memang itu dibutuhkan keputusan saya, diperuntukkan peraturan wali kota atau perda, kita akan buat itu untuk membagi lahan, menunjukkan lahan itu kepada Pak Ustadz Bey ya bersama teman-teman, kita bagi lahan, kita akan tunjukkan. Tetapi saya minta BPN mana semua itu batas-batas ya, karena petanya adalah sama BPN ya gitu ya. Jadi saya kira kalau komunikasi transparansi, mohon maaf ini dari Pak Freddy ya, Sulteng Bergerak ini, saya kira saya terbuka. Hari ini kita berada di forum ya, Libuntodea. Ini ada forum yang kami bentuk. Ini forum yang kami bentuk. Silakan, ini adalah transparansi kami. Kalau mau bicara transparansi, saya kira di jantungnya pemerintah Kota Palu lengkap akademisi di situ, bahkan media ada di situ. Pimpinan redaksi ada di Bapeda. Kemudian ada LSM saya kira ada di situ. Ya, kalau mau bicara transparansi, saya kira saya baru dengar Sulteng ini ya, Sulteng Bergerak ini. Tolong temui saya. Tidak mungkin saya tahu semua ini. Kalau ada masalah, datanglah sama saya. Ya, saya terbuka. Saya biasa di rumah itu orang datang sampai jam 4:30 subuh. Ya, saya silakan bahwa Penlog ini bukan wali kota yang menetapkan. Tadi disebutkan Penlog ditetapkan wali kota, bukan. Yang menetapkan Penlog itu adalah gubernur. Penetapan Penlog ini atas dasar penentuan dari BPN diajukan kepada gubernur. Nah, gubernur ini mengajukan kepada Bappenas. Ya, Bappenas, di bawah Bappenas itu ada namanya BMKG, ada namanya Badan Geologi, ada namanya Menteri Tata Ruang. Nah, Penlog ditetapkan gubernur ini diajukan ke Bappenas waktu itu. Bappenas lah yang menyetujui bahwa lokasi yang ditetapkan 3-4 lokasi itu, 1 di Sigit, 3 di Palu, itu berdasarkan ya persetujuan Bappenas yang membawahi ada sekali lagi ada Badan Geologi, ada BMKG. Nah, tentunya Bappenas memberikan rekomendasi bahwa itu bisa dilakukan pembangunan rehab rekon. Saya kira begitu mekanismenya ini. Kalau sekali lagi Pak Freddy ini saat ini ya saya tidak tahu, saya sudah berapa kali ya, 5 kali kalau tidak salah saya mengundang warga-warga ini. Sampai warga ini terakhir saya undang Pak Ferdinand, kemudian Kepala BPN Kota Palu saya undang pertemuan di rumah, sehingga warga ini datanglah kuasa hukumnya bersama-sama di sana. Nah, saya kira Ustadz Bey, saya kira kalau ini tidak diundang, itu atas salahnya kakaknya Bapak sebagai Lurah Talise, ya. Kan kakaknya Bapak Lurah Talise itu.
Nah, mereka datang sama saya mengundang itu. Ya, saya kira begitu. Mereka yang mengundang bahwa di rumah sampai di kantor ini juga saya menunggu. Tetapi kalau tidak bisa, katanya Pak Ustadz Bey tadi tidak mewakili warga, pertanyaan saya, warga mana lagi yang tidak terwakilkan datang bertemu dengan saya, berdialog, saya kira sampai dengan kuasa hukum katanya dari forum ya itu. Kalau dikatakan ini belum mewakili warga, ya silakan berkoordinasi dengan kakaknya Ustadz Bey. Ya kebetulan kakaknya Ustadz Bey Lurah Talise. Ya karena Lurah Talise yang bawa bersama camat 5 kali pertemuan dengan saya, ya baik di rumah maupun di kantor, itu secara kekeluargaan. Ya, secara kekeluargaan. Tetapi waktu itu keputusan-keputusan diambil, ternyata masih ada lagi gerakan-gerakan gitu. Nah, saya kira mediasi pemerintah Kota Palu hanya mampu memediasi. Kalau buntu mediasi ini tentunya ke jalur hukum. Saya kira begitu. Nah, alhamdulillah saya kira Pak Dandrem, ya begitu beliau dilantik langsung bertugas, Pak Dandrem langsung berkoordinasi. Akhirnya beliau minta rapatnya di kantor wali kota waktu itu. Nah, ditindaklanjutilah dengan teman-teman Forkopimda Kota Palu dan Asdatun juga pada saat itu hadir. Saya kira ada komunikasi kita, ya. Saya belum tahu lagi komunikasi ya, bagaimana kita bangun lagi ini. Saya kira penlock sekali lagi, Huntap yang ditetapkan itu ada peta titik koordinatnya, itu diajukan oleh BPN, ya. Saya kira saya terbuka sekali, karena kalau mau disebut transparansi, ya pelibatan publik, saya kira tolong cek di Bapeda. Di situ semua disiplin ilmu akademisi ada di sana. Ini di jantungnya pemerintah Kota Palu. Di sana ada pimpinan redaksi, ada 3 kalau tidak salah pimpinan redaksi media ada di Bapeda. Saya siapkan ruangan mereka di sana untuk mengobrak-abrik semua kebijakan-kebijakan kami di pemerintah Kota Palu. Nah, Libung Todea ini kami siapkan untuk menangkap semua aspirasi masyarakat. Saya kira ini yang kami lakukan, ya, untuk transparansi, untuk pengawasan, untuk partisipasi publik. Saya kira Libung Todea sudah banyak, ya, memasukkan masukan kepada kami. Salah satunya kemarin ada ribut-ribut, ya, masalah parkir. Nah, masukan dari masyarakat melalui Libung Todea langsung kami ambil kebijakan. Alhamdulillah, perparkiran, persampahan. Saya kira inilah forum yang kami siapkan untuk menangkap semua keluhan partisipasi masyarakat. Saya kira begitu jawaban dari saya. Terima kasih. Pada prinsipnya sebenarnya lahan ini lahan HGB semua. Itulah kemampuan pemerintah, karena memang kita untuk merelokasi ini sebenarnya kita menyiapkan lahan. Tentunya pemerintah, baik provinsi maupun pemerintah Kota Palu, termasuk Sigi, ya, itu tidak mampu menyiapkan lahan karena kita korban yang akan relokasi cukup besar, sehingga kita tidak mampu menyiapkan lahan untuk pengadaan lahan ganti rugi. Sehingga konsepnya adalah ada lahan HGB, gitu. Lahan HGB ini tentunya ditetapkan dengan keputusan gubernur. Nah, itu sebenarnya awalnya. Nah, lahan HGB ini kita anggap tidak ada pemiliknya di atas lahan ini. Nah, ternyata ada klaim dari warga bahwa ada warga yang mengklaim bahwa ada tanahnya di situ. Tadinya kan persoalannya tidak ada ini, sehingga muncul persoalan. Ada warga yang mengklaim bahwa ada memiliki lahan di atas HGB. Saya juga belum tahu persis bagaimana aturannya, karena memang dulu saya sudah mengeluarkan, waktu saya jadi wali kota, saya keluarkan surat edaran kepada camat dan lurah agar tidak mengeluarkan SKPT atau jual beli tanah di atas lahan HGB. Nah, itu saya belum tahu juga warga ini memiliki tanah itu dalam bentuk surat apa, gitu, ya. Nah, tadinya tidak ada persoalan ini, ya. Saya berpikir gubernur menetapkan lokasi 481 hektar itu tidak ada masalah, karena itu total menurut BPN itu lahan HGB semua. Nah, kalau lahan HGB
anggapan kita tidak ada pemilik di atas itu karena ada alas hak, ya, sertifikat HGB ini. Ternyata ada yang mengklaim gitu, ada yang mengklaim. Nah tentunya kalau bilang komunikasi ini saya kira oke, mari kita komunikasi kembali. Saya akan undang semua nanti ini, Sultan Bergerak, PBR, apa semua SKP dan akademisi. Mari kita berbicara apa solusi yang kita dapatkan. Nah tetapi waktu rapat dengan Forkopimda, saya kira saudara-saudara kita termasuk Ustaz BI hadir pada saat itu, ya. Ada solusi-solusi yang kita berikan berdasarkan hasil kesepakatan Forkopimda bahwa lahan sisa dari pembangunan atau diperuntukkan untuk rehab rekon ini akan dibagikan kepada masyarakat. Kita sudah bentuk tim inventarisasi dan validasi data warga-warga manalah yang dapat diberikan lahan itu. Ada tim kita bentuk. Ya, tetapi saya berbicara sampai jam berapa itu dengan Ustadz B di kantor sini sampai malam bahwa keharapan warga itu tetap di lahan yang ditetapkan oleh menteri itu. Nah ini agak sulit buat saya. Tentunya ini harus kita komunikasikan. Kalau di lahan yang sudah di land clearing oleh Kementerian PUPR itu warga tetap bertahan di situ. Nah saya kira kalau tetap bertahan di situ, tentunya ini saya anggap akan menghambat pembangunan huntap kepada warga kita. Tetapi kalau kita sekarang langsung menunjukkan lahan sisa itu, tentunya saya berharap BPN Kota Palu maupun Kakanwil BPN itu segera menunjukkan lahan mana yang sisa, karena di BPN lah peta-peta HGB ini. Nah saya kira begitu. Ya silakan teman-teman dari BPN segera turun lapangan dengan dinas tata ruang kami untuk menentukan mana sisa lahan yang telah sisa daripada yang ditetapkan untuk rehab rekon ini. Silakan BPN segera mungkin sebelum mungkin lewat Lebaran ya, kita akan rapat bersama ya, bersama semua stakeholder yang malam ini berbicara. Saya minta Libunto Dea bisa mencatat siapa semua berbicara malam ini. Saya akan undang bersama Forkopimda Kota Palu. Mari kita berbicara sama-sama, duduk bersama. Saya sepakat dengan Pak Dedi tadi, harus ada jangka waktunya. Karena saya juga sudah merengek-rengek ini, teman-teman, saudara-saudara kita di Huntara. Katanya sudah siksa di sana, seperti apa yang saya gambarkan tadi, posisi mereka di sana. Ya, mereka sudah sangat menderita di sana itu. Itu sebenarnya poinnya buat saya, sehingga saya betul-betul berharap semua stakeholder, semua elemen, mari bersama-sama kita memperhatikan mereka yang ada di Huntara. Ini ada 7.000 kepala keluarga kasihan di sana itu. Nah, kalau ini sepakat, saya kira ini solusinya sudah ada ini. Asal saudara-saudara kita yang di Talise Walangguni dan Talise ini tidak menetapkan di lokasi yang sudah ditetapkan oleh menteri itu. Kalau di lokasi yang sudah ditetapkan menteri itu mau diambil, saya kira, nah ini persoalan lagi buat kita semua, terutama Kementerian PUPR. Ya, apakah Kementerian PUPR ya bersedia kalau itu dipindah di lokasi lain? Gitu misalnya gitu. Nah ini harus dibicarakan dengan Menteri ATR lagi, karena Menteri ATR yang mengeluarkan surat penetapan lokasi itu. Nah ini sampai kapan ini? Sampai kapan? Mudah-mudahan habis Lebaran saya akan mengundang semua stakeholder ini ya, yang berbicara di forum ini malam ini saya akan undang ya. Sekali lagi karena sebenarnya rapat dengan Forkopimda kemarin dihadiri oleh perwakilan. Saya kira bukan cuma perwakilan dari warga, keluarga kita di Talise dan Talise Walangguni hadir bersama-sama kemarin di rapat Forkopimda kemarin ya, sehingga saya sudah menyampaikan bahwa ada dorongan ya dari Forkopimda ini agar supaya sisa tanah itu dibagikan
kepada seluruh warga-warga yang nantinya akan dilakukan verifikasi dan validasi siapa yang berhak untuk mendapatkan lahan-lahan sisa daripada pembangunan rehab rekon ini. Saya kira sekali lagi sebenarnya poinnya sudah ketemu sebenarnya ini. Ya, poinnya sudah ketemu malam ini ya. Cuma asal saja ya, asal saja warga kita, keluarga kita di Talise dan Talise Balangkuni itu tidak tetap di lahan yang sudah di land clearing atau ditetapkan oleh Kementerian ATR. Saya kira begitu poinnya ini, Pak Anu Adha ya, sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wali. Dengan komentar Pak Wali tadi, saya tidak perlu menyimpulkan lagi bahwa itu kesimpulannya sebetulnya. Kita bertemu lagi, Pak Wali memberi ruang, insya Allah habis Lebaran akan ditetapkan lagi jadwalnya. Demikian diskusi kita atau dialog kita malam ini di Forum Libuntodia. Tentunya saya mewakili teman-teman dari Forum Libuntodia sebagai koordinator forum, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu sekalian yang telah memberi kontribusi pemikiran atas apa yang kita diskusikan malam ini. Insya Allah mudah-mudahan solusi yang Bapak-Bapak tawarkan dan apa yang kita sepakati dalam forum malam ini membuahkan hasil demi untuk kelanjutan pembangunan Kota Palu ke depan dan lebih khusus untuk para korban bencana. Terima kasih banyak. Insya Allah kita akan ketemu lagi di forum Libuntodia berikutnya, tentunya dengan topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat malam.